Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rizky Madina dari kelas 10A. Saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi dalam perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi yang ada di dunia dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sistem ekonomi itu berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema, yaitu sesuatu yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi sistem ekonomi. Selain pengertian, sistem ekonomi juga memiliki fungsi penting dalam perekonomian, seperti mendorong produksi. Sistem ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi agar kebutuhan tercukupi. Dan koordinasi, sistem ekonomi menyediakan mekanisme koordinasi yang memungkinkan individu-individu dalam masyarakat berinteraksi dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada distribusi. Sistem ekonomi yang memberikan metode tertentu untuk memastikan hasil produksi dibagi secara adil di, di antara masyarakat. Contoh dari sistem ekonomi adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional adalah suatu tanggapan aktif manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap alam lingkungannya dalam usaha memenuhi tuntutan kebutuhan sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional pastinya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Belum ada pembagian kerja atau spesialis dalam kegiatan ekonomi, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan, jenis jenis produksi ditentukan sesuai kebutuhan, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, umumnya bertumpu pada sektor agraris, kegiatan ekonomi terikat dalam terikat pada adat istiadat, dan alat produksinya masih sederhana. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan telah melekat di tengah masyarakat yang menjadikan kekayaan alam sebagai sumber penghidupan utama. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini, kita mulai dari kelebihan dulu. Satu, memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen, terhindar dari persaingan tidak sehat. Sistem barter membuat masyarakat cenderung jujur, mendorong kerjasama dan kerukunan individu, perekonomian cenderung stabil, alam relatif terjaga karena tak ada eksploitasi. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan, produksi rendah, sulit menerapkan ukuran dari bahan yang ditukarkan. Kualitas barang hasil produksi rendah, kegiatan ekonomi tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat kurang berkembang karena cenderung menolak perubahan. Nah, yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Pihak swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, perusahaan, maupun perorangan. Pengertian kapitalis adalah pihak swasta yang memiliki modal besar. Ciri-ciri dari ekonomi kapitalis adalah minimnya ketertiban negara dalam sistem perekonomian, ekonomi diatur mekanisme pasar, pengakuan terhadap hak pribadi, kepemilikan alat-alat produksi untuk perorangan, adanya kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi, pentingnya perannya moral, seluruh kegiatan ekonomi ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem kapitalis. Kelebihan dari sistem kapitalis ialah masyarakat memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam mengembangkan diri, persaingan dagang semakin mudah diatasi, pertumbuhan ekonomi semakin cepat, distribusi barang lebih efisien, individu individu yang individu individu yang bekerja lebih keras lebih dihargai.
Dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah menimbulkan kesenjangan ekonomi, menimbulkan sifat materialistik, munculnya pasar persaingan monopoli, adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam, jarangnya kerjasama antar masyarakat. Nah, selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Pengertian dari sistem ekonomi sosialis ialah sistem ekonomi yang sebuah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat karena segalanya diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Ciri dan kelebihan Ciri-ciri kelebihan dan kekurangan dengan Ciri-ciri kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis ialah mulai dari ciri-cirinya dulu. Karena semua alat produksi dikuasai oleh negara, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Kelebihan dari pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata dan melakukan pengendalian harga. Nah, kekurangan hak kekurangannya hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki peran. Tidak terdapat kebebasan dalam individu. Nih, lanjut, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung aspek kapitalis dan sosialisme. Sistem ekonomi campuran melindungi kepemilikan pribadi dan memberikan tingkat kebebasan ekonomi dalam penggunaan modal, namun juga memungkinkan pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial. Ciri-ciri dari perekonomian campuran ialah perekonomian campuran biasanya menggabungkan ciri-ciri perekonomian berbasis pasar dengan sektor pabrik yang kuat, meskipun sebagian besar harga ditentukan oleh penawar dan permintaan. Pemerintah dapat melakukan invest, intervensi dalam perekonomian dengan memperlakukan harga dasar atau batas atas barang-barang tertentu, atau dengan mengarahkan dana pabrik ke industri tertentu dengan mengorbankan industri lain. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, peningkatan efisiensi dan produktivitas, minimnya perlindungan kesejahteraan bagi kelompok, memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas strategis melalui kebijakan ekonominya. Kekurangannya, tidak menghindari dampak intervensi pemerintah, mungkin menyerah pada peraturan ketika kepentingan bisnis mengkampanyekan peraturan yang menguntungkan, pajak yang lebih tinggi untuk membayar kebijakan negara kesejahteraan. Nah, yang kelima ada sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah satu sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi yang menganut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Sehubungan dengan itu, sering disebut bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. Ciri-ciri dari ekonomi syariah adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi keadilan, dan ekonomi pertengahan. Tujuan dari ekonomi syariah adalah membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam menyeimbangkan moneter serta sistem keuangan. Lalu, apa tujuan ekonomi syariah? Tujuan dari ekonomi syariah yang utama adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan syariat Islam pada dasarnya. Sistem ini mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala bentuk larangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945
dan secara terperinci karakteristiknya tertuang dalam UUD 1945 pasal 33. Perekonomiannya disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besaran kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan